Kan kasus sekarang sudah damai nih. Ya, Sudah kelar intinya. makanya muncul kan pandangan bahwa generasi muda yang akan datang, Nah, intinya. ini kan mereka kan harus dirawat ya, Dirawat. harus dijaga. Peristiwa-peristiwa yang seperti yang kemarin terjadi itu tidak terulang kembali. Nah, saya tuh saya bilang sama mereka, saya bilang kalau kita dari Flores, nggak usah ngomong kaya lah. Kita sama-sama tahu lah kita dari sana itu ya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mereka membanting tulang itu hanya Untuk orang tua. Mereka Untuk anak. Untuk anak. Mereka kalau perlu mereka tidak makan hanya untuk biar anaknya makan. Betul sekali. Tapi teman-teman saya kan juga banyak. Ya, dulu yang Muslim, yang Kristen, kita sekolah jadi satu. Dari SMP Ndao, SMA Suradikar, semua tidak ada perbedaan, semua saudara. Saudara. Kan kita tidak pernah ngomong soal diskusi mengenai agama. Agama, Sampai hari ini nggak pernah, Om. Tidak pernah. Kita biasa aja. Kita biasa Kaget saja. aja ini lihat akhir-akhir ini ya. Kita tidak pernah bicara soal itu. Kami waktu itu setelah saya pensiun itu pernah mengadakan event kesenian itu di mana di Unmer ya. Ya. Waktu itu wakil gubernur NTT juga datang menghadiri. Bagaimana anak-anak kita punya atraksi kesenian daerah yang menurut saya kagumi juga. Itu Ende, Om ya? Bukan Ende, dari seluruh NTT. Oh, Flow Bemora ini ya? Flow Bemora. Pernah ada event ya? Ada Ende juga. Nah, Ende itu bawakan waktu itu Gawi. Gawi. Kita sponsori mereka, Gawi. Nah, tarian Gawi, tarian daerah Ende. Tarian adat di sana ya. Tarian adat ya. Jadi apa namanya? Kecil tolong. Itu saya mulai senang ya, Ya. dengan kumpulan dengan teman-teman dari NTT itu. Setelah itu kan kita vakum ya. Ya. Nah, terakhir itu muncul sesepuh ini karena ada kasus perkelahian itu yang. Maaf, Om, itu terakhir vakum kapan? Yang kegiatan itu? Flow Bemora itu tahun berapa saya ya, mungkin ada tapi sempat ada cuma tidak terlalu sekarang. aktif. Tidak terlalu aktif ya. Masih ada tapi waktu itu ada event terakhir maksud saya. Ya. Event terakhir kapan itu? Yang besar, maksud event besar yang tadi Om cerita. Itu saya lupa tahun berapa ya. Tapi Om sudah pensiun? Sudah pensiun, saya sudah pensiun waktu itu. Kembali berlatar belakang sesepuh tadi, kemudian waktu kan dengan Ali itu kan sudah komunikasi kita dengan KBND itu. Iya. ND kan ada pelantikan, kita diundang, ada acara kan selalu diundang, kita hadir. Saya senang kalau lihat anak mahasiswa dari ND itu ya mereka hidup ya untuk bisa berhasil. Ali ini salah satu tokoh muda. Ya, Ali kan saya kan belum terlalu kenal kan dia. Ya. Sempat juga tampil di sini Om. Ya. Di podcast juga. Waktu tahunnya itu setelah kita kumpul dengan anak KBMND itu, baru ada pelantikan di mana? Di SD Materi, bukan Materi, Widyakarya. Bukan. Di SMP Marta di SMP itu loh. SMP Katolik Mardiwiata. Ya. Di situ pasca dan buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Saya sudah mulai aktif di situ. Nah, terakhir itu ada kasus yang perkelahian antara anak Sumba yang meninggal itu. Pembunuhan. Antara Deli Sumba dengan Belu kalau saya Soe. Ya, nanti ada daerah di NTT ya. NTT. Nah, waktu di grup kalau nanti mohon maaf nanti kalau sebut nama daerah di tit ya di enak juga. Di grup kita KBMND itu kan Ali men-share ada berita itu bahwa nanti kumpul di mana, di rumahnya Darwin. Ya, salah satu personil NTT Voice. Darwin. Saya nanggapi itu, loh gitu ya, ya saya juga hadir. Nah, waktu itu kita ketemu di rumahnya Pak Darwin, tapi di kantor RW.
Om Darwin yang dengar kalau nonton ini, NTT Voice keren, NTT Voice keren banget. Waktu itu diskusi dan sebagainya itu muncullah ada satu ide bahwa ada sesepuh. Nah, saya lihat Ali kan punya potensi ya untuk urus hal-hal seperti Banget. itu. Masa mudanya saya kenal dulu ketua Senat Om. Iya. Universitas Teknologi Malang, ITN intinya. Ya, dan dia secara organisasi pergerakannya bagus. Bagus ya. Ya. Jadi dia menghandle semua kan itu. Akhirnya dia ada pertemuan berapa itu sampai di tempat di sini kan juga digunakan tempat untuk pertemuan. Itu. Terus apa? Jadi akhirnya terkumpul kan dari sesepuh ini beberapa orang yang mau mempunyai perhatian ya. Perhatian. Yang peduli terhadap kasus seperti itu. Ya kita membentuk satu organisasi sesepuh itu. Dan untuk bukan pada saat ketika terjadi peristiwa, betul ya, sesepuh dengan terjadi peristiwa baru sesepuh kumpul. Betul, ya. Dan pada saat peristiwa ini memang betul sesepuh secara organisasi tidak mempunyai andil untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ya. Ada beberapa organisasi yang lain yang memang memiliki andil untuk menyelesaikan. Iya. Nah, kehadiran sesepuh ini poinnya sebenarnya untuk apa? Ya, sesepuh itu kan karena ada kasus itu, kan kasus sekarang sudah damai nih. Ya. Sudah kelar intinya. Makanya muncul kan pandangan bahwa generasi muda yang akan datang, nah, ini kan mereka kan harus dirawat ya. Dirawat. Harus dijaga. Peristiwa-peristiwa yang seperti yang kemarin terjadi itu tidak terulang kembali. Apalagi itu perkelahian itu antar saudara sendiri. Ya, itu kan prihatin ya. Betul. Makanya kan saya lihat hadirnya organisasi ini kan itu jauh lebih luas kita dalam jangkauan. Tujuannya jangka panjang. Jangka panjang. Lebih tepatnya pembinaan. Preventif gitu Om ya. Saya Betul. Lihat. Ya. Nah, pembinaan itu kan kita secara organisasi itu kan jauh lebih mudah. Ya. Kita punya jaringan, punya akses. Kalau kita tidak punya kemampuan dalam hal bidang-bidang tertentu, kita bisa merekrut orang lain yang punya kemampuan. Ya. Atas nama organisasi kan. Organisasi betul. Ya toh, ya itu yang bisa melakukan itu. Tapi kalau perorangan, siapa yang mau memperhatikan itu? Betul. Itu saya melihat ada hal-hal seperti itu yang perlu dijaga untuk generasi. Kalau sekarang ini kalau kita ini yang sudah selesai bekerja mungkin ya tidak terlalu diperlukan. Tapi saya bisa bilang Om dan sesepuh yang lain ini adalah sebuah legasi Om yang nantinya menjadi legasinya Om kan ya. Ya. Kita mengharapkan ya kita juga punya manfaat lah. Iya, ini peninggalan untuk memberikan pemanfaatan jangka panjang kan Om untuk adik-adik kita. Iya. Salah satu apa ke depan rencana Om mungkin dengan kehadiran sesepuh adalah apa Om rencana ke depan Om untuk dengan adanya organisasi dan Om sebagai ketua untuk melakukan pembinaan kepada adik-adik. Jadi begini, saya melihat ya, saya itu belajar dari kasus ya, dari case ya, lebih jelas ya. Yes. Jadi saya perhatikan itu anak-anak mahasiswa kita dari sana. Di sini kalau kuliah itu, kuliahnya itu sampai over semester. Biasanya over semester itu biasanya di teknik ya Om ya. Ya. Ini ekonomi saya over ya Om ya. Itu semester saya tidak pernah kenal semester sampai 12. 14 ada nih Om. Saya selama sekolah kuliah itu tidak pernah kenal nama itu. Tapi kok nama sekarang kok ada muncul angka itu, kaget saya. Di saya sudah ada Om sih. Di saya sudah ada Om. Tapi saya nggak sampai segitu Om. Saya berapa tahun ya? 5 tahun rasanya saya. Iya. Ya itu pengalaman saya itu tahu dari ada keluarga saya juga yang kuliah di sini. Orang tuanya telepon saya mengalami kesulitan finansial ya. Yeah. Dia sudah selesai katanya, tapi belum ujian. Itu sudah mencapai 12 semester. Itu setelah saya tanya dia case bahwa masalah untuk transportasi, untuk penelitian segala macam itu. Saya tanya berapa sih cost-nya berapa itu? Biayanya semuanya. Udah sampai 4 juta, sekarang lebih 3 juta berapa gitu loh. Oh, jadi anak itu kekurangan biaya. Kurang biaya, tapi dia kurang biaya itu sampai telat sampai sekian semester.
Lah, kiriman orang tua selama itu? Enggak. Ya itu tadi, dia itu kan tidak menyelesaikan untuk skripsinya itu loh. Masalah skripsinya. Oh, sudah tinggal skripsi. Itu yang berbulan-bulan jadi molor itu. Begitu. Nah, setelahnya itu saya bilang sudah, saya kasih 4 juta. Terus biaya hidup bulanan selama di Malang gimana? Dia kan hidupnya tetap dari orang tuanya. Oh, tapi tidak biasa untuk biaya skripsi. Hanya bisa duit untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Ya, itu. Nah, karena itu angkanya sudah agak besar kan. Cowok apa cewek ini, Om? Cewek, cowok. Cowok. Kerja, Om, suruh. Maaf ya. Laki soalnya. Terus nih, Om. Ya, akhirnya saya bantu ya. Tapi saya bilang, saya minta ada bukti pembayaran ya dari sekolah. Masih ada hubungan keluarga? Masih. Oh, beda ya. Keluarga beda. Nah, nanti kasihkan bukti keluarga. Setelah bayar, kasihkan saya. Ya. Nanti kamu jangan bohong sama saya. Iya. Dia setelah bayar dia kasih saya. Terus kapan selesainya? Waktu itu dia bilang bulan September kalau salah, waktu tahun 2022. Bulan ini tapi nanti saya akan wisuda bulan ini. Jadi benar dia setelah saya betul. Akhirnya undang orang tua. Akhirnya bisa. Orang tua datang wisuda? Orang tua yang datang ya suruh saya yang hadiri. Alhamdulillah. Iya, begituan. Nah, saya belajar dari dia itu. Iya. Saya tanya, apakah yang lain seperti itu? Setelah saya tanya yang lain juga sama. Om, kalau begitu juga. Berarti hanya kebanyakan rata-rata persoalan biaya. Sementara itu kesimpulan saya begitu. Sementara itu. Ya, itu. Mohon maaf saya dalamin ya. Ini tidak bermaksud apa, biar lebih objektif kita melihat. Jadi harus betul, pertanyaan saya lebih mendalam dan kritis. Ya. Pada saat mereka itu kan biaya pada saat mau skripsi tidak bisa biaya. Ya. Ada biaya perkuliahan sebelum skripsi juga ada perkara itu yang Om tahu? Tapi kalau saya lihat itu mereka sudah selesai, dia sudah selesaikan. Itu satu. Kedua, Om, ketika biaya skripsi, kenapa dia tidak terbuka sama orang tua? Mohon maaf izin, apakah memang orang tua tidak bisa membiayai? Mungkin sekali minta angkanya agak besar ya. Mungkin orang tua tidak sanggup. Nah ini, soalnya gini, ini adik-adik Timur, kita sama-sama orang Timur juga. Cuman ya saya di angkatan saya sih, mudah-mudahan tidak di angkatan sekarang. Walaupun angkatan saya dengar selintingan. Sama budaya kita nih Om. Budaya life yang ya hampir sama di budaya semua negara Indonesia khususnya Asia. Lifestyle Om. Iya. Lifestyle Om. Zaman sekarang lifestyle. Zaman saya Om, kita makan mau ubi yang penting sepatu. Keren gitu ya. Betul. Parlente orang sana bilang. Pertanyaan saya, iya parlente. Pertanyaan saya Om, maksudnya jangan ini menduga. Kita tidak menuduh, sekali lagi tidak menuduh. Orang tua itu pasti kan niat berani kasih anak kuliah di Jawa, kan pasti mereka berani fight untuk anaknya. Iya. Dengan Om yang tadi bilang kasih harga 4 juta, pertanyaan saya jangan-jangan ini dugaan. Bukan untuk ada yang tadi. Yang mungkin yang lain yang kita tidak tahu dugaannya, apakah hanya jangan-jangan uangnya sudah dikirim dulu? Tiba-tiba dipakai yang entah buat apa, habis tidak berani minta lagi di orang tua. Akhirnya kebingungan. Ya bisa juga ya. Cuman yang itu tadi yang kasus yang keluarga saya itu orang tuanya telepon saya. Kalau ada orang tua komunikasi itu enak Om. Ya. Yang kalau kita belum bisa memastikan ke orang tua, ini yang bahaya. Karena saya ada dengar, kebetulan staf-staf saya juga ada orang-orang ini. Ada yang cerita selentingan. Uang habis apa. Kalau perempuan skincare, kalau laki-laki habis pemuke di sana Om. Saya sebut nama itu aja biar yang lain tidak tahu. Tapi memang kalau pola itu banyak ya. Pola yang seperti yang itu, mereka bawa. Itu juga ada juga yang kasusnya ada sekolah lain. Juga daerah saya juga. Masih keluarga dengan saya juga. Itu dia di sini orang tuanya kirim terus uang. Kirim ke dia. Tapi dia di sini tidak kuliah. Itu banyak, tidak hanya orang Timur. Beberapa tempat saya dengar begitu, orang daerah begitu, ketika anaknya dikuliahkan ke sini, uang yang dikirim untuk kuliah itu tidak dibuat kuliah. Nah setelah itu, dia tuh orang memang orang kalau sudah bohong tuh cara berpikirnya sudah mulai tutup, bohong satu, bohong lagi. Bohong lagi berikutnya.
Akumulasi. Akumulasi jadinya, iya Om. Jadi dia sampai memberitahu kepada orang tuanya bahwa dia mau wisuda. Masyarakat, ya Allah. Tapi wisuda. Mama saya. Ibunya guru loh di kampung tuh. Dia pesan orang tuanya datang karena dia mau wisuda. Hah? Sampai segitunya Om? Iya. Wah, dramatis betul itu. Jadi pemain sinetron dia nih. Iya. Sutradara. Ini kisah nyata ya? Nyata. Dan itu masih family dengan Jangan saya. disebut nama Om ya. Enggak Ya? enak, kasihan. Jangan disebut namanya. Oh, enggak sebut. Dia ngundang orang tuanya datang untuk hadir wisuda. Wisuda. Terus Om? Orang tuanya datang, Masya. belikan bukan wisuda. Ya, pakaian wisuda itu belikan. Toga nggak dibeli Om? Sewakan di kampus. Ya, iya disewakan segala macam baju Bayar. baru. Belikan dia baju baru kan untuk Kan itu ada harus dilapor di kampus, nanti dikasih toga Om. Dia sudah profesional dalam hal seperti itu. Kampus mana ini? Terus Om? Pada malam mereka sudah persiapan besok mau wisuda kan, udah kumpul dalam keluarga. Malam tidur besok mau wisuda, berangkat wisuda, dia hilang. Bentar, oke. Dia hilang dari rumah itu, pergi kemana? Setelah diselidiki dia pergi ke Jakarta. Jadi tinggal bapaknya di sini, dia pergi. Mamanya tidak datang. Mamanya tidak datang, hanya bapaknya. Terus tujuannya apa Om? Hah? Dia undang bapaknya untuk menghadirkan wisuda. Untuk meyakinkan kepada bapaknya waktu itu mungkin ya, untuk meyakinkan kepada bapaknya bahwa dia mau wisuda. Loh, kenapa mending dia acara wisuda, dia foto wisuda, mohon maaf tidak bisa undang bapaknya. Ini saya sudah wisuda ayah. Mending bapak, kenapa dia harus undang? Malah lebih ketahuan Om. Loh, mungkin bapaknya kan ingin mau menyaksikan anak, kan kebanggaan tuh itu sebenarnya. Ya, orang tuanya kan bangga ya. Jadi ingin menghadiri itu. Itu dugaan saya. Mungkin bapaknya bolak-balik, kapan wisuda kamu wisuda, akhirnya oke Pak, ini sudah wisuda nih. Diundanglah dia, mau tidak mau dia harus mengundang. Gitu. Jadi besok mau wisuda, dia malamnya dia hilang. Begitu bangun pagi mana cari tidak tahu. Kenapa nggak sekalian, kalau toh juga ujungnya hilang, kenapa nggak sekalian aja hilang pada saat nggak usah undang ayahnya? Oke Bapak kirim aja duit sini, setelah itu hilang. Ya itu kan cara berpikirnya dia waktu itu. Ya kan logika gitu. Bagaimana dia harus undang double ayahnya sampai segitu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan itu malunya bukan main orang tuanya. Itu orang tuanya untuk tidak bisa sok. Drama berapa tahun itu? Selama dia dapat kiriman tiap bulan sampai selama dia kuliah di sini dan bisa 4-5 tahun ya Om. Bisa. Astagfirullah. Itu saya bilang itu kalau. Dan sekarang di Jakarta. Tidak tahu sekarang sudah di mana dia. Loh, Ya anaknya Allah, sering kumpul ya dengan saya di kita loh. Itu setiap minggu kami kan keluarga itu kan. Sekarang masih kumpul nih? Enggak. Oh, maksud. Waktu sebelum kasus itu dia sering kumpul. Kami kan ada keluarga, ada arisannya. Dari sebulan sekali kita kumpul. Dia hadir. Kan dia masih pemilih. Nah, ada kasus-kasus seperti itu yang banyak terjadi. Ya Allah, ini kasihan orang tuanya Om ya. Nah, saya bilang sama mereka, saya bilang kalau kita dari Flores, enggak usah ngomong kaya lah. Kita sama-sama tahu lah kita dari sana itu ya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mereka membanting tulang itu hanya untuk orang tua. Mereka untuk anak. Untuk anak. Mereka kalau perlu mereka tidak makan hanya untuk biar anaknya makan. Betul sekali. Itu. Betul sekali. Saya sampai harus jual tanah nih. Kalau ngandalin PNS ya. Apa ini lurus-lurus lagi PNS-nya. Oh, iya. Nggak sana sini. Iya. Karena sorry saya berani bilang gini, saya sedikit terbuka Om. Saya sempat nyambi ya Om tahu lah saya siapa. Terus sempat nyambi jadi kuliah tamu atau apa dosen tamu mungkin ya di Universitas Flores. Saya masih sudah SMP apa SD. Ada orang bawa hasil bumi ke rumah. Bawa hasil bumi ke rumah, terus mau kasih ke ayah. Mungkin ayah jadi pembimbingnya, ya dosen bimbing untuk skripsinya. Dibukain pintu, memang ayah saya bapak nih keras, orang sana kan keras ya. Diusir Itu saya pas di belakang, berdiri di belakang di dalam ruang tamu, saya di belakangnya bapak Bungi. Kenapa ngasih ini?
pulang. Saking lurusnya ini Bapak ya, ini. Memang itu betul, itu saya percaya itu. Karena kita tidak biasa dengan itu. Gitu. Sana kan tidak ada yang hal-hal seperti itu. Kalau family ya kita family. Kalau family. Ya kalau family kayak ya Om tahu lah orang pulau orang mana bawa hasil bumi beda. Itu konteksnya beda. Ya, ini kan sudah jelas dia mau sogok. Diusir sama Bapak langsung. Dan kita punya gengsi betul itu. Iya gengsinya tinggi. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah beda Om. Udah beda Om. Saya lihat situasinya sudah berbeda. Zaman itu juga saya lihat juga beda Om. Iya. PNS punya 5 angkot, dari mana ceritanya Om? Ya kita lanjut Om. Jadi apa namanya? Berarti intinya kisah-kisah yang unik ini terjadi di langkah seperti itu. Jadi apa namanya? Mahasiswa kan saya prihatin itu. Sama saya terakhir saya suka tadi Om bilang pada di awal Om cerita pada saat Om kerja di Bank Jatim bahwa intinya adalah bergaulnya itu tidak hanya itu aja. Betul. Yang tadi Om tadi bilang. Jadi begini, saya tuh punya ya istilahnya kita harus banyak berteman ya. Nah itu tadi Om. Kita hidup tuh sebetulnya bukan dari keluarga yang apa namanya yang pemilik. Kita boleh bangga dengan pemilik kita yang punya kesuksesan dan sebagainya. Tapi itu kan kesuksesan untuk dirinya sendiri. Ini semua sekarang kembali ke kita ya. Semua kembali ke kita. Bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Bagaimana membangun? Kita bangun akses yang banyak dengan teman yang banyak. Ya. Dengan teman relasi baik pasti banyak yang bantu. Bantu tidak selalu harus dengan uang. Ya. Betul. Dia bantu dengan doakan kita juga. Betul. Kita tidak tahu dia mendoakan kita. Loh mendoakan kita tidak harus ya Tuhan tolongnya kan tidak begitu. Iya. Kita mengucapkan selamat kepada kita itu juga sebetulnya. Itu doa. Itu bentuk doa. Afirmasi. Loh memberikan kesegaran kepada kita. Iya. Itu satu hal yang energi doa. Energi untuk kita. Iya. Bagaimana? Meskipun bahasa katanya misalnya akrab teman akrab orang lain ya. Iya. Dengan bahasa kalau di sini ada yang agak kasar ya. Iya. Tapi kan agak familiar kan. Betul. Tapi itu kan kita terima senang kan bahasa itu. Bahasa Jawa lah ya. Bahasa Jawa. Yang agak kalau diumpat ya kasar. Iya. Kalau dengan senyum yang mengucapkan malah akrab. Betul. Nah, itu hal-hal seperti itu. Saya waktu pengalaman saya waktu bekerja itu memang kita tuh harus dengan orang itu harus membangun komunikasi yang baik. Komunikasi, relationship. Iya. Itu. Poin penting orang sukses salah satunya adalah relationship. Ya, Om. Dulu saya waktu di Pemda ya. Itu kan semua orang Jawa. Iya. Tapi saya bisa bergaul dengan mereka. Bisa meskipun dan bahkan menjadi bahan untuk kita candaan ya. Dengan bahasa saya yang kaku bahasa Jawa gitu. Ada faktor lain mungkin Om lihat bahwa kejadian di daerah anak adik-adik kita tuh banyak mungkin di angkatan Om, di angkatan saya melihat menduga mungkin ada faktor minder. Ya, mungkin juga itu ya. Iya enggak Om? Ya. Memang sebetulnya kita harus berani. Nah, itu kuncinya. Berani membuka diri, bergaul. Ya. Harus berani komunikasi. Kita kalau sudah berani membuka diri dan mereka membuka diri kita, itu kan menjadi kembali langkah sesepuh apa Om? Dari kisah Om tadi cerita masalah keuangan tadi yang Om keluarga, terus Om bilang untuk lebih banyak bergaul. Terus langkah konkret daripada nanti organisasi sesepuh apa Om? Kalau sesepuh ini kan ya, kita tidak mungkin secara personal ya. Masa ngasih duit terus tiap hari kan kepada beberapa kan tidak mungkin. Tidak mungkin juga kan Om? Tidak mungkin. Jadi sesepuh ini tujuan terutama itu adalah untuk membangun anak mahasiswa kita supaya mereka itu kalau membantu duit mungkin dimungkinkan tapi case per case ya. Case ya. Case per case ya. Ya Tadi yang saya bilang waktu pertama kali saya masalah yang saudara saya saya menyimpulkan mungkin finansial. Yes, satu finansial. Kenapa saya mengambil kesimpulan itu?
Karena saya tahu orang tuanya memang setengah mati di kampung. Mereka fight demi anaknya kuliah di Jawa. Jawa, sehingga agak tersendat-sendat. Itu saya lihat itu bisa diyakin bahwa itu bisa terjadi. Dan itu cara membantu kan bisa banyak hal ya Om. Banyak hal. Karena kita sekarang di sesepuh yang sekarang organisasi. Mohon maaf saya potong Om. Organisasi sesepuh sekarang kan sudah banyak orang di dalam, orang-orang hebat semua di dalam. Saya dengar Om sebagai ketua sesepuh. Yang saya dengar ada dari Profesor Lomi, dari rektor universitas, Macung, ITN, Widya Karya dan seterusnya. Belum lagi dosen-dosen. Akhirnya bisa membantu di kebijakan. Tidak harus memberi ikan, tapi minimal paling tidak masa durasi pembayaran bisa dicicil. Kan itu bisa kita lakukan dengan kekuatan sesepuh yang berkumpul ini. Betul. Ujungnya tetap bayar, tapi ada keringanan. Betul. Jadi begini, Imam, saya lihat itu bahwa potensi kita punya. Betul. Potensi itu ada. Saya masih satu kebanggaan ya. Bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari NTT itu sudah ada yang profesor dan beberapa orang itu, dan juga banyak dosen. Ada yang dosen di negeri, ada dosen di swasta. Saya melihat mereka ada polisi, ada primo. Artinya dosen itu saya berpandangan bahwa mereka itu pemikir. Mereka pemikir dan mereka punya konsep. Nah, kalau kita mengundang mereka untuk berkumpul, ayo kita diskusikan. Kita punya masalah seperti ini. Saya kira tidak terlalu sulit juga. Betul. Dan untuk di lapangan, kita juga ada teman-teman kita yang dari aparat. Ada aparat, ada yang sarjana hukum, ada yang di advokat, ada avokat, lawyer dan sebagainya. Itu secara organisasi mungkin sudah terpenuhi ya. Betul. Untuk kita memperjuangkan membantu anak-anak mahasiswa ini. Membantu mahasiswa itu terutama mereka itu kelancaran mereka kuliah. Betul. Ujungnya sana ya. Ujungnya situ. Nah, kalau lihat kasus-kasus sekarang ini, mereka kita harus ada pembinaan. Pembinaan terutama yaitu tadi bagaimana kita harus bisa bergaul bersama-sama dengan orang sini. Program konkretnya Om, kalau nggak salah saya dengar, pembinaannya salah satu pada saat mereka datang awal di Malang, mereka harus dikasih kurang lebih pemahaman dari pembekalan gitu Om ya. Kemudian untuk mereka diarahkan ke kampus-kampus yang terbaik buat mereka, baik secara harga maupun secara pendidikan. Untuk mereka tidak terjebak di pergaulan, karena ada beberapa kampus yang kebanyakan orang NTT yang akhirnya pergaulan juga itu aja. Nggak berkembang, itu maksudnya Om kan? Selain kedua, kita akan kumpul, tidak harus semua orang, tapi semua yang bisa dikumpulin adik-adik untuk diadikan pendidikan-pendidikan, baik itu pendidikan di pelatihan kerja, pendidikan pemikiran, motivasi, kan begitu Om ya? Jadi seperti misalnya gini ya, sebetulnya secara infrastruktur ya, mungkin kita bisa ya memenuhi syarat ya. Contoh misalnya begini, dalam hal pembinaan mereka. Kita kan banyak dosen. Iya, betul. Ya, ada yang profesor, ada yang rektor. Betul. Ya, di Malang loh. Berarti kan rektor ini kan punya pengaruh lah. Betul. Meskipun punya kewenangan juga. Punya kewenangan, dan dia juga pengaruh juga mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain. Kalau dia ngomong ya mungkin nyambung lah. Betul. Paling tidak itu. Kita bisa kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Bagaimana anak-anak kita dibina secara spesial untuk mereka, ya, sehingga kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi terutama untuk membina anak-anak kita. Betul. Kemarin saya tertarik juga, ada ide adik kita yang siapa ini, Erni ya, dari itu dia ngomong ke saya waktu pertemuan itu dari Orda Larantuka. Dia bilang, Om, bagaimana kalau kita bisa membuka dialog kebudayaan, ya, antara kita dari NTT dengan orang di sini. Kita minta FPK ini bisa memfasilitasi, fasilitasi, ada satu dialog. Karena apa? Antar organisasi daerah yang ada di Malang. Ya, jadi antara kita yang dari NTT kan kulturnya kan berbeda. Kultur ini didialogkan, sehingga saling mengerti. Orang di sini juga bisa mengerti kultur di sana.
orang sana pun juga bisa mengerti orang kultur sini. Ya. Kalau itu saling mengerti ini, berarti kan dia mulai adaptasi terjadi di situ. Saya pikir ya benar juga pemikiran anak ini ya. Karena awal kan dari kultur. Misalnya kita dari sana orang sampai sini senang nyanyi-nyanyi. Dia tidak lihat jamnya. Orang tidur di sini jadi nyanyi. Padahal di sana biasa. Kan begitu. Orang di sini halus-halus. Orang di sana tidak bisa halus. Dia bingung mau bergaul. Nah ini kan harus ada. Kalau saya ada semacam. Tapi itu masih perlu diskusi Om. Ya. Karena menurut saya ini soalnya kita diskusi dikit selain podcast ya Om ya. Bahwa ada prinsip kan yang kita sama-sama tahu di mana bumi dipijak. Ya. Di situ kita jadi bagi saya selama kita merantau kita menginjak di tanah orang, bukan kita mengharap mereka memahami kita. Ya. Tapi kita harus memahami yang di sini. Ya. Jadi controlling kita dengan budaya kita tuh harus penting, bukan malah kita mengajak untuk orang lain memahami kita. Iya. Ya kayak tadi menyanyi hal-hal sepele-sepele ya, gitu. Betul. Artinya kan dengan ada satu dialog itu kan saling mengerti ya, artinya oh ternyata di sini tidak bisa begini. Iya, tidak bisa. Tidak bisa begini. Itu juga sebenarnya permisi Om. Justru tanpa dialog pun, mohon maaf, itu penting, itu bagus juga Om. Biar sama-sama langsung tahu langsung ke sumbernya orang Jawa. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi, yang paling penting dia harus dirasakan adalah adik-adik itu harus sering dikasih pemahaman terus ke semua orang tentang budaya di sini. Ya memang itu oleh ya orang-orang kita yang sudah lama di sini, yang sudah tahu budaya sini ya jelasin aja terus. Ya betul, memang informasi kan harus dari banyak pihak ya. Untuk bisa masuk. Setuju. Ke baik langsung orang sini langsung yang menjelaskan. Jadi dia dibiasakan dengan informasi-informasi seperti itu sehingga paling tidak menyesuaikan. Selain informasi sama mereka juga ini mungkin Om ya, mereka akhirnya jadi tahu nih orang sini. Ya. Akhirnya jadi bisa bergaul juga. Iya. Lihat, kita pengalaman kita aja dah. Memang dulu waktu kita datang ke sini kan belum banyak orang. Iya dong, masih belum banyak orang. Tapi banyak juga teman-teman kita yang dulu datang ke sini ya sukses juga banyak. Ya, betul. Bahkan juga jadi dosen satu tokoh dari Manggarai dulu sama namanya Aloenta yang angkatan kami itu, dia sampai dosen di Unmer, jadi dosen pasca sarjana. Yang sukses Benny Bosu dan sebagainya. Itu semuanya itu kan kita sumbernya sama dari sana. Tapi kita bisa menyesuaikan dengan orang di sini. Betul. Itu keadaan di sini. Lawyer yang hebat lagi ada Pak Gaspar. Ada Pak Gaspar. Guru besar hukum mungkin. Iya, itu. Almarhum. Itu semua bisa menyesuaikan dengan di sini. Tapi ya kuncinya itu tadi. Ya kita rendah hati lah. Betul. Kita datang ke sini, kita datang untuk cari ilmu. Ya, itu poinnya kan, kita cari ilmu, berarti kan kalau saya cari ilmu berarti saya harus belajar. Betul. Ya. Kalau kita datang bukan tujuannya itu ya artinya hanya ya tadi yang lifestyle tadi. Lifestyle. Itu yang berat, makanya mungkin pola hidup di kampung dulu juga berbeda loh. Contoh misalnya saya dulu dari SMA. Saya kebetulan SMA kan di asrama. Tapi teman-teman saya kan juga banyak. Ya, dulu yang Muslim, yang Kristen, kita sekolah jadi satu. Dari SMP Ndao, SMA Suradikara, semua tidak ada perbedaan, semua saudara. Kan kita tidak pernah ngomong soal diskusi mengenai agama. Sampai hari ini nggak pernah Om. Kita biasa aja. Kita kaget aja ini lihat akhir-akhir ini ya. Kita tidak pernah bicara soal itu. Betul. Gitu. Kita ya makan minum tidak apa-apa. Dan sampai di sini kita juga seperti itu. Saya boleh sedikit nih biar nambah cerita sedikit, biar nambah ini nih sedikit nambah. Jadi kalau bicara toleransi saya pernah Om, mungkin yang lain sudah bercerita Om. Ya singkat katanya kita bertemu hantu Om. Kalau ada yang tahu Danau Kelimutu, di Moni, saya lagi berlibur, tidur di berlibur juga di rumah teman di sana. Terus kita pulang ya biasa Om, pulang pesta gawe lagi habis ngapain itu Om ya. Om sudah tahu ya pesta gawe. Tarian gawe pulang situ kan dalam kondisi gimana itu sadar Om lihat hantu.
singkat kata yang hubungan toleransi adalah, dan itu akhirnya kita jadi bahan ketawa. Pada saat lihat hantu, saya dengan membaca surat Al-Quran dengan tergopo-gopo dan kebingungan. Teman saya satunya Katolik dengan atau sebab putra dan kudus. Itu jadi ya kita dan dengan cara sendiri, dan akhirnya besoknya setelah cerita-cerita teman kita saling ketawa, saling biasa-biasa aja. Nggak ada suatu hal yang saling menghina. Tidak ada. Kita memang betul-betul saudara. Iya. Famili semua di sana itu. Jadi itu satu hal yang harus kita tanamkan tuh juga sampai ke sini, dan mereka di sini kita juga menganggap mereka juga sebagai keluarga. Siap. Jadi kita tidak ada gap ya antara. Tidak ada gap antara ini. Betul. Jadi baik Om, terakhir adalah sesepuh ini Om yakin sangat bisa membawa ke depan, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bersama untuk adik-adik NTT Om. Harapan saya begitu ya. Harapan saya itu bahwa kalau semua kita itu bersatu dan punya tujuan yang sama, ya semua segala sesuatu kan pasti ada tantangannya, dan disitulah tantangan itu yang menguatkan. Dengan ada Floba Mora sesepuh, ya itu Floba Mora saya pikir enggak apa-apa ya. Mereka bisa berjalan karena begini, Imam ya. Orang NTT yang ada di Malang ini itu banyak. Siap. Yang mereka mau berkumpul di Floba Mora ya silakan. Yang berkumpul di FPN NTT silakan. Ya. Yang berkumpul di sesepuh sini silakan. Tidak apa-apa. Tujuan kita juga sama nanti. Ya. Kita berjuang bersama-sama. Berkolaborasi justru jauh lebih kuat. Karena semua mahasiswa yang tertampung di Malang Raya ini belum tentu semua bisa terakomodasi oleh sesepuh. Belum tentu bisa terakomodasi oleh Floba Mora. Betul. Belum tentu juga bisa semua terakomodasi oleh organisasi lainnya. Kan begitu maksudnya Om? Betul. Ya? Okay. Sehingga ini kan bekerja bersama-sama. Ya. Ya karena memang ya organisasi kita ini kan bukan organisasi seperti suatu profit oriented ya. Setelah itu dengan aktivitas yang mobile ya, tinggi tidak. Kita ini aktivitas ini kan kelihatannya sifatnya momentum saja. Yeah. Ada saat-saat tertentu yang kita harus membantu mereka kesulitan dan sebagainya. Tapi hal yang paling kan program rutinnya paling tidak hanya untuk pembinaannya secara berkala. Kalau apalagi salah satu pembinaan yang dilakukan oleh negara ya. Kayak kemarin kita dapat saya dengar dapat berapa yang di 400 ya 400 yang di mana orang. dan Rindam bela bangsa ya bela negara itu ada. Nah itu justru bagus ya. Karena itu melatih juga mental mereka itu kedisiplinan. Nah tahu-tahu ini kan karena para sesepuh punya relasi. Iya itu tadi. Iya. Dengan organisasi itu kan pasti kita punya relasi. Satu contoh sekarang, kemarin saya diundang di Kesbangpol. Ya. Kita sudah dikenal di sana. Ya. Ternyata di Malang itu banyak organisasi daerah yang terkumpul di Malang sini. Ya pasti. Daerah lain punya organisasi juga. Pasti. Untuk kebersamaannya. Berarti kan setiap daerah memperjuangkan juga warganya. Iya, betul. Meskipun ini sudah kita sama-sama warga Malang. Betul. Tapi kan asal usulnya dari sana. Ya, supaya ke depan entah 10-20 tahun lagi NTT tidak hanya dibilang selalu dengan idiom adalah air sudah dekat. Dan itu lagi, Imam ya. Yeah. Saya melihat itu potensi-potensi yang NTT itu banyak ya. Yeah. Kalau kita lihat orang Batak ya. Yeah. Dalam hal posisi. Yeah. Dalam hal posisi itu hampir semua lini. Semua lini mereka punya, terutama di bidang yang paling banyak itu di bidang hukum. Di bidang hukum tuh Batak menguasai. Batak. Itu. Di bidang keuangan. Nah, kenapa mereka sampai seperti itu? Itu mereka saling membantu. Saling kompak membantu. Saling mendukung. Iya. Gitu loh. Itu rencana kita sesepuh. Bayangkan mahasiswa kita di sini ada 20.000 orang. Iya, 20.000 orang membayar pajak di Kota Malang. Ya, terus 20.000 ini datang di sini dibayar di Malang ya Om ya. 1 juta
kos-kosan 1 juta bayar untuk di masyarakat. Iya. Jadi ekonomi di sini pun juga selain daerah yang lain ya. Tumbuh. Nah, ini yang 20.000 tuh uangnya hanya masuk aja. Langsung masuk nih, masuk di sini. Langsung masuk. Nah, itu bisa ambil kos-kosan, hidup, warung juga hidup, kampus juga hidup dan sebagainya. Nah, kontribusi ini kan juga perlu ada untuk perhatian juga dari pemerintah setempat untuk kita. Nah, itu pun kita harus melalui organisasi berjuangnya. Gak bisa personal. Tidak bisa personal. Kalau personal kita ngomong hanya pribadi aja, nggak direke selesai, sudah selesai. Dan insya Allah para sesepuh punya relasi semua itu. Ya, saya pikir banyak loh. Kekuatan relasi itu yang penting ya. Ya, terutama kekuatan saya lihat ada di perguruan tinggi. Ya, itu paling penting. Kalau mereka bicara, saya yakin banyak yang mendengar itu. Gitu. Kalau perlu dosen-dosen kita yang dari NTT itu perlu dikasih wadah sendiri. Ya. Perkumpulan dosen-dosen dari NTT. Ya cukup di sesepuh aja, nanti tambah banyak lagi Om. Tapi paling tidak terakhir bahwa sesepuh ini hadir, kalaupun saat ini para sesepuh yang ada di Malang secara harafiah, secara letterluck, secara fisik belum bisa membangun di kotanya masing-masing, di daerahnya asalnya masing-masing. Tapi setidaknya dari tempat yang dia sekarang bertinggal ini, menempati ini, bisa membantu secara tidak langsung untuk daerahnya. Yaitu dengan memberikan legasi pembinaan, pendidikan, motivasi hidup yang baik pada adik-adiknya, sehingga ketika mereka pulang sana, mereka bisa bangun daerahnya asalnya. Dan itu salah satu dari peninggalan sesepuh-sesepuh yang secara fisik mungkin ya Om ya. Tidak secara langsung membangun di sana, tidak pulang ke kampung, tidak bangun. Tapi ini bagian kita setidaknya penebusan. Yang tadinya kita nggak pulang, kita nggak bangun daerah, kita di sini, kita sukses di sini. Nah, mereka yang pulang ke sana yang bangun ini, yang bangun aja. Tapi yang ini mereka dididik, selain mereka sekolah, di kuliah di sini, tapi dididik, dikasih soft skill oleh sesepuh-sesepuh. Begitu poinnya, maksudnya para sesepuh gitu Om ya. Sekali lagi Om, terima kasih kehadirannya Om. Mohon maaf Om, waktunya sudah panjang. Terima kasih. Tidak sadar kita 1,5 jam nih Om ya. Gak sadar Om ya. Jadi sekali lagi kami doakan Om sehat selalu. Yang pasti biar tahu Victorian kelihatan walau masih muda, sehat, tapi Om sudah umurnya lumayan sepuh, memang sepuh. Sesepuh 75 ya Om ya? 71. Oh 71, mohon maaf kelebihan ini. Tapi kita doakan sehat selalu buat Om, panjang umur. Terima kasih banyak. Buat Om sekali lagi. God bless buat Om Ambrose. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Om. Terima kasih Imam sudah. Siap. Om. Saya juga baru sekali ini pertama kali hadir di sini. Siap. Di podcast ini. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Siap. Apa yang kita sampaikan ini. Siap. Bagi terutama untuk adik-adik kita mahasiswa. Betul Om. Saya kira itu yang kita pikirkan. Dan adik-adik yang sudah sukses, sudah bagus-bagus, kayaknya harus kolaborasi dengan sesepuh Om. Kayak tadi adik Erni, adik. Siapa dari Nagekeo itu saya lihat itu bagus-bagus mereka. Dia cara berpikirnya bagus. Mereka harus dikasih panggung Om. Iya, itu. Maka saya anak-anak seperti ini harus dikasih panggung. Itu. Kita sesepuh udah cukup. Bukan saya masih muda nih. Kok salah ya sepuh. Om sesepuh sudah tinggal dorong dari belakang aja. Iya. Tutwuri Handayani Om ya. Iya, betul. Jadi gitu. Sekali lagi terima kasih Om. Oke, teman-teman Victorian semuanya. Jumpa lagi nanti kita di podcast berikutnya dengan siapa lagi tamu-tamu, mudah-mudahan tamu-tamu yang hebat yang sudah memberikan inspirasi buat kita semuanya selaku penikmat pendengar dari Victorian Podcast. Terima kasih, salam sukses luar biasa, salam sehat. Thank you. Terima kasih.